Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para pencinta galbay dunia pinjaman online. Oke, pada video kali ini ya topiknya kita bahas seputar ya. Ini masih lanjutan yang video kemarin ya. Lanjutan video yang galbay kredipo dan aku laku. Ya banyak banget itu reaksinya dan itu sempat viral ya. Dan ini gue lanjutin lagi di part kedua. Gue lanjutin lagi ya di part kedua mengenai Galbay Kredipo ya dan juga Galbay aku laku dan DC-nya nih parah ya. Kalau menurut gue nih laporan dari teman-teman yang ada di grup Telegram Terus Pinjol ini dia curhat biasanya wah parah. Nanti akan kita obrolkan di dalam video ini ya. Nanti juga gue akan coba kasih solusi dan tipsnya dan ini sesuai dengan pengalaman gue sendiri ya. Karena gue juga pernah galbay di Kredipo dan aku laku tapi DC-nya itu ya alhamdulillah gue nggak didatengin ya bro, gue nggak didatengin. Kalian bisa cek aja video sebelumnya. Oke langsung saja ke topiknya ya. Tapi di sini sebelum gue lanjutkan videonya ya, teman-teman di sini yang peduli kepada kreator dari edukasi tentang pinjaman online, silakan kalian bantu supportnya ya. Bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe untuk di bawah. Klik tombol subscribe-nya. Yang kedua kalian klik tombol like-nya dan kalian bagikan ke teman-teman ya, setelah membagikan di mana aja di media sosial ataupun teman-teman ya, agar teman-teman kalian yang saat ini galbay di dunia pinjaman online ataupun galbay di paylater mereka tidak lagi takut ataupun cemas dan lain-lainnya ya. Jadi terus pantengin channel ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke topiknya. Di sini ya ada laporan. Sebelum itu gue udah buatin videonya tentang galbay aku laku dan kredipo dan mereka sudah menerapkan tapi nggak ada hasil ya. Ini dari grup Telegram gua dan dia minta solusinya bagaimana sih yang pastinya gitu. Oke, di sini akan gue jelaskan ya. Di sini akan gue jelaskan tapi sebelumnya ini gue akan bacakan dulu laporan dari anggota grup Telegram gue yaitu di Tools Pinjol dan dia berkata seperti ini. Mau nanya dong, ini cara ngadepin DC kredipo yang rese banget gimana ya? Aku udah alasan gak bisa bayar karena nggak punya kerjaan dan nggak ngejanjiin bakal bayar tanggal sekian, tapi udah 3 kali datang mulu dan marah-marah nyuruh aku ke kantor krediponya. Dia doang nih yang ngeyel, tiap bulan ada DC kredipo yang nyamperin nggak pernah sampai 3 kali gini. Oke, kita akan bahas ini pernah pengalaman ya. Gue pernah ngalamin DC itu, gue pernah ngalamin ya itu DC gue didatangin sampai 8 kali ya. Jadi Anda baru 3 kali santai aja, gue udah 8 kali. Nanti yang DC datang 8 kali nanti gue akan tayangkan ya. Tapi di sini kan gue bahas dulu yang masalah kredipo. Oke, jadi di sini ya nasabah ini ataupun anggota dari grup Telegram gue, dia galbay di kredipo ya. Namun ini DC-nya resenya tuh dia datang mulu. Bahkan sudah sampai 3 kali. Dan lebih parahnya lagi, ini DC-nya marah-marah. Oke, kita ambil poin yang pertamanya yang masalah resenya nih ya. Yang masalah resenya dia katanya enggak ngejanjiin ya. Tapi DC-nya masih tetap datang lagi gitu. Bahkan sampai 3 kali ya. Jadi saran gua ya, caranya gini loh bro, caranya gini. Ketika kalian sudah didatengin yang pertama kali oleh DC-nya ya, kalian harus konsisten menjelaskan perihal kalian gak mampu bayar. Harus konsisten. Misalkan gini, kalau gue kan konsisten seperti ini ya. Pak, maaf saya belum bisa bayar. Nih ya, kalian bisa contohkan seperti ini. Waktu gue ngadepin DC-nya seperti ini. Maaf Pak, saya belum bisa bayar gitu. Kenapa gak bisa bayar gitu? Ya karena kondisi keuangan saya tuh lagi minus. Jangankan buat bayar ya, buat saya makan aja ini kadang-kadang saya hanya bisa sanggup sampai 10 hari setelah gajian. Kadang-kadang saya nggak megang duit di tengah bulan. Lalu bagaimana saya mau bayar pinjol? Sedangkan saya aja buat makan saja itu nggak cukup Pak gitu. Lalu ntar desanya akan menjawab, terus kapan mau bayar? Ya udah tanggal sekian bayar. Kamu jawab lagi, maaf Pak, saya tidak bisa memberi kepastian perihal tagihan saya untuk membayar. Jikalau saya memiliki uang, tanpa Anda datang ke rumah, saya akan bayar melalui aplikasi.
Tetapi kalau Anda terus-terusan datang ke sini, ya saya memang kondisi seperti ini, memang ada uang. 1.000 kali pun Anda datang, tetap saya nggak bisa bayar. Ya memang kondisinya nggak ada uang. Ya, seperti itu pokoknya. Jadi Anda mencerminkan itu memang kalian nggak ada uang. Dan kalian jangan pernah terlalu banyak ngomong dan jangan pernah terlalu banyak debat. Ya, debat boleh ketika dia melakukan kesalahan. Apa kesalahan dia? Yang pertama, dia kasar. Yang kedua, dia nggak memiliki surat tugas. Yang ketiga, dia tidak membawa surat sertifikasi profesi dia sebagai penagih utang. Kalau dia nggak memiliki surat-surat dari aplikasi tersebut, baru kalian debatin. Di situ kalian cecer kesalahan dia. Ya, kalau sudah cecer kesalahan dia, terus lakukan itu. Nanti lama-lama dia segen, bro. Kenapa segen? Bahwasanya nasabah ini orangnya pinter, orangnya tahu, orangnya ngerti dalam dunia pinjaman online. Biasanya akan percuma sia-sia berlawan sama orang yang ngerti, kecuali orangnya yang B. Ya kalau orangnya yang B, ya bajigur gitu, itu pasti lah biasanya seneng, bro. Karena apa? Oh, orang ini nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Kalau gue datang nih, pasti nasabah mau bayar karena takut. Pasti pikiran desa seperti itu, bro. Dan jangan lupa, masalah dia kasar ataupun dia ngomongnya keras, suaranya sampai kedengaran tetangga, itu kalian rekam, wajib direkam. Kalian wajib rekam, viralkan di Twitter dan tag OJK, biar OJK ini pun tahu, ya, biar masyarakat di dalam dunia online tuh tahu, oh ini kelakuan dari DC yang legal katanya nih ya, yang katanya diawasi OJK kayak gini kelakuannya. Dan juga kita kasihkan edukasi kepada masyarakat yang ada di luar sana, agar masyarakat luar sana tuh ngerti, ya, aturan-aturan dari DC pinjaman online. Kalau dia melakukan seperti itu sama aja kayak ilegal. Ilegal nggak ada aturan, sama DC-nya. DC-nya juga nggak ada aturan. Nagih semuanya dia. Ya harus tahu aturannya gitu. Jadi buat teman-teman, kalau DC datang ke rumah, ini pengalaman gua ya. Gua didatengin sekali, ya, didatengin sekali Kredipo. Itu hanya ngasih surat doang. Setelah datang ngasih surat, itu gue debat melalui chat. Debat perihal dia kesalahan dia waktu dia datang ke rumah, yaitu kesalahannya adalah memberikan berita bohong ke orang rumah, mengada-ngada, melebihkan informasinya. Lalu gue debatin di situ, gue marah-marah di WA. Alhasil gue nggak didatangi DC-nya lagi. Kalau dia datang lagi, kalian jangan pernah temui. Kalau memang kondisi kalian nggak ada uang atau belum mampu bayar, jangan pernah temui. Cukup hari kemarin saja kalian temui. Kalaupun dia datang, kalian bisa kompromi sama orang rumah. Orangnya nggak ada di rumah. Dia nggak bakalan masuk ke rumah, bro. Ya, walaupun dia maksa dia masuk ke rumah, itu sudah melakukan pelanggaran. Karena apa? Tuan rumah tidak mengizinkan masuk, lalu dia maksa. Lalu di siapa? Maksa-maksa ke rumah. Dia orang luar. Nggak boleh, bro. Kalau dia memaksa seperti itu, orang rumah wajib tahu dan harus kalian memiliki bukti, yaitu bisa bukti rekaman, ya, ataupun yang lain bisa yang jadikan itu bisa bukti dan juga ada saksi. Kalian laporkan kepada polisi kalau seperti itu. Dia sudah melakukan pelanggaran kayak gitu. Ya. Jadi intinya buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau memang kalian nggak mau didatangi DC dari pinjaman online Kredipo ataupun pinjaman online lainnya, jangan pernah menemuinya, ya, jangan pernah ditemuinya. Kalau kalian masih terusan temui, ya mereka juga akan berpikir, wah orang ini respect, wah orang ini memang gini-gini. Ya seperti itu, ya. Karena kita tahu, ya, akal-akalan dari desa seperti apa kita tahu. Ya, intinya kalau setelah itu kalau misalkan itu baik-baik saja, kemudian dia akan mau datang kedua kalinya dan seterusnya. Lalu dia akan konfirmasi melalui WA. Kalian jangan pernah membuka pesan WA-nya. Jangan pernah membalas pesan WA-nya. Abaikan. Ya, abaikan. Dan satu lagi pesan gua, kalau DC-nya keras, kalau DC-nya kasar, lakukan rekam gitu, rekam. Ketika rekam begini, kalian tanya, "Bapak dari mana?" Gue contohin buat kalian tuh mau ngerekam desa yang kasar ataupun melanggar aturan. Misalkan dia datang, ya, desanya datang nih, dia ada di situ melakukan pelanggaran, contoh ya, melakukan pelanggaran, seperti ngomong kasar gitu. Kalau langsung keluarkan HP, kalian ngomong gini, kalian rekam, "Bapak namanya siapa?" gitu, "Dari aplikasi mana?" gitu.
terus rekam ini sampai dia pulang. Kita mau tahu sampai di mana dia melakukan pelanggaran. Kalau dalam video ini dia memang terbukti melakukan pelanggaran, kalian share ya. Dan kalian harus tahu surat tugasnya itu ada nama Anda, nama DC-nya, ada rincian tagihan utangnya, dan alamat Anda itu lengkap ya. Tapi kalau cuman perihal tagihan bla bla bla, nggak ada nama Anda, itu bukan, usir ya. Kalau cuma bikin surat gitu juga orang lain juga bisa bro ya. Tapi ini kita minta keaslian bahwa dia adalah seorang penagih dari pinjaman online ya. Kita akan tahu dia DC beneran atau DC bohongan. Kita harus tahu surat tugas dia mana, profesi tugas dia, sertifikat profesi tugas dia mana, dari aplikasi mana, ID card-nya mana, KTP-nya mana, tunjukin. Ketika dia nunjukin KTP-nya, kalian sinkronin KTP dia dan sertifikasi dia sebagai profesi penagih utang. Lalu kalian sinkronisasi lagi oleh ID card-nya dia. Namanya sama enggak? Tanggal lahirnya sama enggak? Semuanya samain semua. Kalau itu cocok, bener berarti dia adalah seorang DC. Tapi kalau beda, wah ini ada pemalsuan data nih. Wah, udah usir. Gitu, bro. Kalian harus berani. Kalian kan sudah banyak nih ya. Informasi di luar sana udah banyak yang beredar mengenai desa lapangan ya. Kalian tinggal pahami, pelajari, lalu kalian praktekkan. Satu pesan gue yaitu konsisten, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah melawan DC kayak gitu, bro. Ya, apalagi kalian berhadapan dengan DC Bank, lebih berat loh, bro ya. DC Bank itu lebih berat loh. Lebih rese lagi dia. Ya, karena banyak teman-teman gue yang didatengin DC Bank itu rese. Anda masih DC pinjol itu masih enteng. Masih segini, bro, untuk ngadepin ya. Masih gampang kita tackle. Ya, jadi buat teman-teman ya seperti itu aja. Nanti tadi kan gue sudah praktekkan bagaimana cara ngadepinnya ya. Masalah rese ya wajar dia rese. Karena DC itu dia ditugaskan ke nasabah itu harus ada targetnya. Targetnya yaitu, jadi gini bro, gue balikin dulu ceritanya seperti ini ya bro. Jikalau kalian misalkan didatengin DC sampai 8 kali ataupun 5 kali ya, itu wajar, biasa. Kenapa sih wajar biasa? Jadi gini bro, gue pernah lihat di dalam HP-nya si DC-nya nih, itu ada masa expired loh, ada masa expired. Jadi gini, gue ceritain dulu ya, ini buat teman-teman, buat informasinya, kalian dengerin. Jadi pada waktu itu gue ditagih DC dari pinjaman online kredit pintar. Lalu DC-nya ini menunjukkan ya rincian tagihan utang gue melalui HP-nya dia nih. Nih Pak, Bapak punya tagihan utang. Itu tuh gue baca. Terus di bawahnya itu, paling bawah itu ada masa expirednya DC. Ternyata masa expirednya DC itu menagih utang hanya 1 bulan. Ya. Jadi dalam 1 bulan ini DC harus bisa menyelesaikan tugasnya dia, yaitu apa? Harus bisa mengambil dana dari nasabah. Jadi kalian wajar aja dalam sebulan itu bisa pasti datangnya sampai 3 kali, 4 kali, wajar karena dia masih punya masa expired. Ketika dia sudah melebihi masa expired yang dia dikasih tugasnya, misalkan udah sampai sebulan lebih, lebih dari 2 minggu, itu mereka udah gak akan datang lagi bro, karena masa tugas dia udah habis. Jadi wajar kalau misalkan kalian datangnya sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, wajar. Selagi di situ ada masa expirednya ya. Itu semua DC ada masa expirednya dalam dia penagihan. Ya. Jadi seperti itu. Kalian walaupun galbay nih ya, kalian sudah didatengin, misalkan galbay udah 3 bulan atau 90 hari, lalu DC datang. DC-nya datang nih, setelah datang udah lama dia enggak datang lagi. Walaupun kalian sudah galbay 2 tahun, 3 tahun, mereka udah gak akan datang lagi. Karena dia sudah dikasihkan tugas. Dalam tugas sebulan, dia gagal untuk menagih. Ada masa expirednya. Udah itu DC gak bakal nagih lagi. Lalu perusahaannya memberi kesimpulan bahwa nasabah ini adalah nasabah kredit macet. Ya, nasabah yang tidak mampu membayar. Udah, kalian datanya di blacklist, dimasukin per data gitu. Ya udah, data kalian langsung blacklist dan DC-nya nggak akan datang lagi. Itu pengalaman gue ya, pengalaman pribadi gue. Karena pada waktu itu gue ngelihat langsung dan gue juga ngerasain. Gue ya
kredit pintar sampai 8 kali. Ya tanya yang beb gua. Dan orang di depan muka yang beb gua kok didatengin DC sampai 8 kali. Ternyata gue lihat di situ itu ada surat, ada masa expirednya di bawahnya itu. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat suratnya ya, ngeliat surat tugas dari DC, itu ada masa expirednya bro. Baca ada paling bawah. XPD gitu tuh saya kalau nggak salah ya, XPD singkat gitu. Itu dari bulan apa ke bulan apa itu ada masa expirednya. Dia nggak akan datang lagi kok. Selebih dari masa expired itu dia nggak bakalan datang lagi bro. Ya. Jadi seperti itu. Jadi wajar aja kalau DC rese, wajar karena dia mengejar target sesuai perintah yang ditugaskan ya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaannya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dia rese, kalian gampang bro. Kalian tinggal videoin aja ya. Mereka tuh pihak ketiga loh bro. Melakukan dikit, wah udah di-cut sama perusahaannya. Makanya banyakin bukti bro. Banyakin bukti, nggak usah malu. Kalian nggak usah malu, nggak usah takut ngerekam. Itu hak Anda untuk ngerekam. Rekam gitu. Kalau misalkan ada indikasi dia melakukan kesalahan atau pelanggaran ya, atau udah bertindak melanggar hukum ya, kalian tinggal bagikan aja ke Twitter. Ya, bagikan ke Twitter dan tag OJK. Ya, atau AFFI juga kalian bisa tag ke sana gitu. Karena ya mereka yang mengawasi dari DC-DC. Ya, jadi buat teman-teman ya nggak usah takut-takutan lagi lah masalah disamper sampai 3 kali gitu. Yang penting satu, kalian konsisten memberikan alasannya. Kalau kalian konsisten memberikan alasannya, insya Allah kalian gak akan datengin karena mereka sudah menilai bahwasanya kalian itu sudah nasabah yang memang sudah tidak mampu membayar gitu. Kalau sudah tidak mampu membayar, ya mau buat apa desanya? Gak bisa gitu. Nah terus lanjut lagi ya. Ini dia masalah nyuruh aku ke kantor Kredivonya. Ya, ngapain gitu? Ngapain dia nyuruh-nyuruh ke kantor gitu? Boleh kita ke kantornya, tapi dengan catatan semua transportasi kita dia yang tanggung. Mau gak DC seperti itu? Misalkan kalian disuruh ke kantor Kredivo, ya boleh. Boleh. Ya boleh, saya diperintahkan untuk datang ke kantor Kredivo boleh. Tapi dalam catatan berikan saya uang transportasi untuk datang ke kantor Kredivo. Mau gak dia? Kenapa harus seperti itu? Karena yang memiliki kepentingan ya hanya DC bro. DC yang memiliki kepentingan ya dia yang harus mengeluarkan uangnya lah untuk transportasi. Kalian ngapain? Suruh datang, suruh dia itu bayar uang transportasinya buat kamu sendiri. Enak dapat duit dari DC, datang ke sono cuma ngapain? Kan gitu doang kan. Nggak bakalan kenapa-napa ya bro. Kalau DC nyuruh-nyuruh itu ya kita tinggal balikin lagi. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua gitu ya. Jadi seperti itu, kita jadi sini harus main pinter-pinteran ya sama DC. Jangan mau kalah sama orang-orang seperti itu ya. Mereka licik ya, kita harus lebih cerdas lagi ya. Kadal dikadalin ya nggak bisa lah gitu. Jadi intinya satu, kalian harus pegang ya pengetahuan peraturan dari DC pinjaman online ataupun dari debt collector pinjaman online. Jadi kalau kalian misalkan sudah mengerti, insya Allah kalian gak akan ribet gitu, gak akan pusing gitu, gak bakalan khawatir wah besok datang lagi nih, wah besok datang lagi nih. Udah selalu aja. Orang tuh gue datengin sampai 8 kali di Kredit Pintar. Nanti kan gue bahas itu nanti setelah gue bahas di video masalah Kredivo ini. Ini ya video lanjutan ya dari part sebelumnya, karena banyak banget reaksi dari penonton dan juga komentar. Gue lihat tuh reaksi banyak juga. Jadi seperti itu ya, tadi gue udah kasih praktekkan bagaimana caranya, dan itu sesuai dengan pengalaman gue sendiri ya, bukan dari orang lain ataupun dari yang lain, enggak. Karena pengalaman gue sendiri, gue ngelakuin itu karena gue belajar sendiri. Pada waktu itu gue belajar sendiri dan akhirnya gue bisa menyebarkan kepada teman-teman. Semoga saja yang teman-teman sekarang ini bingung ya ngadepin DC, wah DC datang mulu ya. Ini satu, kalian harus konsisten, berani ya, dan kalian harus tahu aturan dari OJK-nya tentang DC lapangan. Kalian pegang itu, insya Allah kalian santai aja. Kayak gue bro, gue tuh galbay KTA sisa 8 juta ya, KTA Bank Permata gue 8 juta, kartu kredit 4 juta, yang lainnya pinjol. Gue santai aja lah, orang gua gak punya duit kok, ngapain gua pusing-pusing. Intinya satu, apapun gua punya uang yang ada di dalam dompet gua ataupun di kantong gua,
kalaupun itu cukup buat bayar, gue bayar. Tetapi kalau memang gak cukup ya gue mendingan gue buat makan, buat beli rokok, buat beli kopi, buat kehidupan gue. Ya, biar gue tuh ada vitaminnya. Kalau kalian dikit-dikit punya uang buat bayar pinjol, dikit-dikit punya uang buat bayar tagihan. Lalu konsumsi yang kalian makan itu yang bergizi tuh nggak akan masuk ke badan kalian, bro. Yang ada kan nanti saya sakitan, nggak sehat. Kayak gue nih sehat. Karena pas setiap gue dapet duit gue makan, yang enak-enak aja kita makan, agar kita ada gizinya di dalam tubuh kita. Jangan dikit-dikit kalian punya uang, kalian bayar cicil, kalian bayar pinjol. Yang ada kalian makin kurus. Udah mikirin, nggak ada asumsi gizinya ke dalam tubuh, ya kan? Pikirannya terus-terusan masuk ke dalam. Karena apa? Kalian nggak ada bekal ilmunya, nggak ada bekal pengetahuannya. Walaupun kalian sudah tahu, sudah megang pengetahuan, walaupun dapat dari YouTube ataupun dari Google yang lainnya, kalian sudah tahu, sudah paham, tetapi kalian nggak konsisten untuk menjalankannya, nggak diterapin, ya, nggak melekat dalam tubuh kalian. Itu percuma, bro. Jadi saran gua, kalian harus benar-benar menguatkan dalam tubuh kita. Kalau galbay, udah galbay. Apapun rintangannya, apapun permasalahannya, apapun cobaannya, gue lewati. Itu ada masanya, bro. Ya paling sebulan 2 bulan lah masa-masa kayak gitu. Tenang aja, nggak akan berhari-hari kok, nggak bakal bertahun-tahun kok. Karena itu udah ada aturannya, bro. Aturannya perdata. Kalau misalkan kalian nggak bayar, ya udah masuk perdata saja. Sebelum masuk perdata, kalian pasti akan didatengin oleh DC. DC datang, terus dia nge-report nasabahnya sudah tidak mampu bayar karena putus kerjaan, misalkan contoh gitu. Ya udah, perusahaannya akan ngelapor, masukin data Anda ke Slik OJK. Karena itu udah ada aturan, ya. Jadi seperti itu aja, bro, yang gue bisa sampaikan mengenai DC lapangan dari Kredipo. DC Kredipo, ya. Tadi apa ngeyel ya? DC Kredipo ngeyel, sudah datang 3 kali masih ngeyel untuk datang lagi dan maksa nasabah untuk membayar. Besok-besok kalau DC-nya tuh maksa bayar, kalian ke pohon, ambil daun, petik, dikasih. Saya hanya bisa kasih ini, Pak. Gituin aja, bro. Misalkan dia maksa-maksa, kalian ambil petik daun. Nih, Pak, saya bayar. DC-nya bakalan bingung, kok saya dikasih daun? Lah, saya bisa kasih ini kok. Gitu kan. Kalau Bapak mau ya ambil, kalau nggak mau ya udah. Gituin aja, bro. Gak usah takut. Ya, mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan mengenai DC lapangan Kredipo yang ngeyel, ya. Datang 3 kali masih datang aja. Santai, bro, yang penting kalian tenang, santai, relax, buang pikiran masalah-masalah kayak gitu. Buang. Kalian rubah pola pikir kalian. Ini satu, kalian rubah pola pikir kalian mengenai DC lapangan datang terus menerus ataupun DC datang ke rumah, ya. Intinya kalian lakukan pekerjaan kalian, lakukan aktivitas kalian seperti semula, ya. Jangan pernah mikirin, gue lagi mikirin nih caranya bagaimana gue caranya minjol nih cair gitu, karena data gue udah backlist parah, ya. Jadi seperti itu, ya. Buat teman-teman, ya, bantu dukungannya, support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga ketikkan di kolom komentar pertanyaan kalian. Nanti akan gue jawab pertanyaan kalian melalui video, ya. Karena dengan adanya kalian, ya, ini channel bisa berkembang. Karena channel ini, ya, ini bukan masalah channel ini channel baru, ya, ataupun pemain baru, bukan. Karena channel sebelumnya itu gue pernah miliki, itu ada di Angela Pangestu, dan subscribernya itu 7.200. Dan akhirnya memasuki awal bulan Desember, itu channel gue yang utama kena dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Oleh karena itu gue di sini bikin channel yang kedua. Dan di channel kedua ini gue nggak pernah menayangkan gambar-gambar ataupun dokumentasi dari DC, karena itu akan mengakibatkan masalah di channel gue. Jadi untuk yang video realnya mengenai bukti-buktinya, nanti kalian bisa saja langsung follow saja di video snack gua, yaitu di Media Utang. Kalian searching aja di Media Utang, di situ, ya, channel namanya akun snack video gua. Kalian bisa bergabung di sana, ya. Kalian bisa ketik aja Media Utang, ya, video snack gua, ya. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.